Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin sadaqallahul azim. Baik, teman-teman dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya A.M. Ginanjar Ismail. Nah, kali ini saya bikin konten sama dalam perjalanan juga. Ini dari proyek dekat bandara menuju rumah, jadi sekalian aja sambil bikin video ya, karena ada beberapa rekan atau komentar di channel saya, yaitu Property Pontianak Developer, berkaitan menjadi seorang developer pemula. Terus ia menanyakan perihal investor ataupun bagaimana caranya menggait investor. Nah, mungkin ini singkat saja kepada kawan-kawan semuanya. Jadi salah satu cara untuk menggait investor adalah memang harus punya list ya, punya list punya beberapa list. Misal gini, kawan-kawan kan pasti udah lama bergaul, di list 1 sampai 10. Itu saran saya begitu, lakuin 1 sampai 10. Nah, dicatat kalau perlu ya, catat nomor handphonenya, catat alamatnya, dan janjian bisa ketemu di mana. Itu pertama. Terus kedua, sebelum ranah ke sana, maka memang kawan-kawan harus punya siap dulu lahannya di mana yang kira-kira kawan-kawan bisa menggarapnya. Saran saya untuk pemula memang terus terang harus benar-benar dari sesuatu yang kecil dulu, jangan langsung yang besar, mainin 2 dulu, 4 dulu gitu deh, agar menjadi terbiasa dan bisa nantinya, insya Allah seperti itu. Sudah punya lahannya, maka kawan-kawan harus mengonsep gambarnya, plan gambar kerjanya, kira-kira model seperti apa, tipe berapa, mau bangun berapa unit. Nah, itu harus teman-teman memang harus sedikit punya mengorbankan uang untuk misalnya membuat gambar 3D-nya. Hanya saja ada trik dan caranya. Misalnya kawan-kawan punya ini ya, kawan yang tim arsitek, disuruh bikin aja dulu, nanti ketika sudah ada yang laku baru teman-teman bayar. Ya, mudah-mudahan punya rekanan seperti itu, amin ya. Nah, jadi setelah sudah bikin konsepnya, barulah kawan-kawan print ya. Di print itu konsepnya, misalnya tipe berapa, tipe 40, 50, atau tipe 36, bebas. Yang penting sesuai dengan kemampuan teman-teman terlebih dahulu. Jadi sudah di print, kalau bisa ya saran saya print outnya bukan hanya 1 ya. Kalau bisa tadi, kalau saya katakan ada 10 orang yang mau ditemuin, maka print outnya 10. Jadi nanti kita atur jadwal ketemu mereka kapan, dan ya bertanya lah ya, bertanya kira-kira kapan ada waktunya kita mau silaturahim, mau berdiskusi dan lain-lain. Terus pertanyaannya, saya pribadi sudah mengalaminya belum? Alhamdulillah sudah. Jadi target saya waktu itu adalah 10. Mudah-mudahan 1 sampai 10 orang yang saya temuin mau berjoin dengan saya untuk mengembangkan satu lahan ya. Ada lahan 4 kapling waktu itu untuk pemula sekali, bisa kita garap sama-sama konsepnya seperti apa. Jadi alhamdulillah atas izin Allah, ternyata Allah mengizinkannya bukan di angka 1 atau 10 yang saya temuin, dan ternyata adalah orang yang ke-14. Insya Allah. Jadi saya insya Allah ya, maksudnya tidak berkecil hati atau bersedih, terus aja berjuang, terus aja berikhtiar sambil doa, sambil ngajak ngopi sama kawan-kawan, kira-kira gimana, ada tak bisa yang kita kerjasamakan usaha ini seperti itu. Jadi yang jelas alhamdulillah ya, alhamdulillah ternyata perjalanan untuk mencari orang yang mau bekerja sama dengan kita itu sesuatu yang benar-benar sulit ya. Hanya saja sulitnya bukan berarti tidak bisa kita kerjakan ataupun kita tidak dapati. Dan itu ada poin yang paling penting, yaitu ada perannya Allah
mempermudahkan segala ikhtiarnya. Ketika kita down, ingat ada orang-orang yang sukses pernah juga down. Saya juga seperti itu sih. Dulu motivasi saya itu salah satunya adalah ini, owner atau pendiri dari KFC, yaitu Colonel Sanders. Jadi pernah gagal itu sampai banyak banget kan, gagalnya itu sampai 1000 gitu. Saya mikir kalau saya kan baru mulai sih gitu kan, masa baru gagal beberapa kali aja udah down, mikir lagi dia. Jadi seperti itu sih, itu salah satunya gitu kan. Jadi yang jelas insya Allah bisa. Yang penting caranya tulis dulu 1-10 orang yang akan kawan-kawan temuin, kawan-kawan ngajak mereka ngopi, bersilaturahim, bawa proposalnya, proposal plan perencanaan, foto lahannya, terus gambar 3D-nya tipe berapa, itu jadi kawan-kawan bisa mempresentasikan. Nah, saya mungkin sedikit gambaran, ketika nanti sudah dan orang mau bekerja sama dengan kita, pasti dia menanya konsep kerjasamanya seperti apa, pasti seperti itu. Nah, dulu saya terus terang ya kawan-kawan, karena mungkin masih pemula dan masih belajar, ya yang penting hasil nggak ada hasil, pokoknya itu urusan Dudi dan belakangan. Yang penting sekarang saya berikan satu pekerjaan yang terbaik gitu kan, baik itu ke tuan tanahnya, baik itu bagi ke rekanan atau tidak. Jadi saya pribadi hanya mendapatkan 35% dari margin, sisanya 65% siapa? Pemilik modal. Nah, mas kok kecil? Udah, nggak usah mikirin kecil, pokoknya mikir kerja aja dulu. Pokoknya mikir bagaimana caranya bisa bangun dulu, mecahin telur dulu. Yang dulunya bukan sebagai developer, sekarang jadi developer deh gitu. Bismillah. Nah, seperti itu. Jadi harapan saya buat kawan-kawan, jangan berkecil hati. Mungkin hari ini baru ikhtiar berapa, kemudian ditolak, ya anggap saja sebagai sebuah awal perjuangan, awal kesuksesan yang tertunda lah ketika kawan-kawan mencari rekanan yang bisa modalin di pembangunan pertama. Tapi itu nanti seiring berjalannya waktu, saya yakin dan percaya bahwasanya Allah itu maha kuasa, maha kaya. Jika kawan-kawan mau usaha, pasti ada jalannya, insya Allah. Hanya saja jalannya itu beda-beda ya kawan-kawan. Ada yang mungkin lebih cepat menjadi seorang developer, ada yang sedang, bahkan ada juga yang lambat. Tapi apapun itu, tetap kawan-kawan harus bersyukur, karena segala yang Allah berikan kepada kita pasti sesuatu yang terbaik buat hambanya, bukan sesuatu yang tidak baik buat hambanya, insya Allah. Mungkin sharing saya hari ini itu saja, semoga bermanfaat. Dan saya doakan kepada sahabat semuanya yang melihat video ini bisa menjadi seorang developer yang memberikan banyak manfaat kepada masyarakat dan kalangan yang lain ya. Jadi pokoknya intinya bermanfaat buat banyak orang lain. Insyaallah doain saya juga semoga tetap istiqomah dalam berjuang menjadi seorang developer yang bermanfaat juga buat sesama. Jangan lupa buat kawan-kawan, jika memang hal ini bermanfaat, tolong di like, kemudian komen, serta di subscribe channel kami di Properti Pontianak Developer. Dan jika ada hal-hal pertanyaan yang perlu kawan-kawan sampaikan, silakan di kolom komentar di channel bawah YouTube kami. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.